Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa dakwah channel rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana Dianya Allah yang telah memberikan kita hidup. Dengan hidup ini kita bisa bersyukur, kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari, dan juga pada bulan yang mulia ini kita masih bisa merasakan bagaimana indahnya bulan suci Ramadan, walaupun disertai dengan berbagai ujian dan cobaan, khususnya kita masih dilanda dengan badai corona. Kemudian salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri teladan bagi kita semua, walaupun sebagai apa sosok kita, baik sebagai orang ayah, baik sebagai seorang anak muda, baik sebagai orang pedagang, baik sebagai pemimpin, Rasulullah adalah suri teladan bagi kita semua. Pemirsa dakwah channel rahimakumullah, memasuki puasa yang keempat ini, izinkan kami memberikan tausiah. Mana tahu dengan 10 kata yang ringkas ini bisa memberikan kita semangat dalam beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Adapun tema yang kami angkat adalah standar perbuatan manusia. Berkait dengan tema, kalau kita renungkan standar perbuatan kita, kalau kita hidup ini beraktivitas, lalu siapakah yang mengatakan perbuatan kita itu baik, buruk? Siapakah yang menentukan itu? Tentunya yang menentukan standar perbuatan itu adalah Tuhan kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menjadikan kita khalifah di muka bumi ini, Allah pula menetapkan syariatnya kepada kita. Maka tentu perbuatan kita selalu terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum halal ataupun haram. Itu berkaitan dengan benda, ataupun hukum kita terikat dengan ahkamul khamisah, hukum yang 5. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, dan ada juga mubah. Pemirsa dakwah channel rahimahullah, berkaitan ini mari kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah lah yang menjadikan, Allah lah yang menciptakan. Alladzi khalaqal mauta, Allah lah yang menciptakan kematian itu, wal hayata, dan menciptakan kehidupan itu. Untuk apa Allah menciptakan adanya kematian, adanya kehidupan? Tidak lain liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji manusia, untuk menguji hamba-hamba Allah, siapakah di antara mereka ahsan, yang terbaik, yang berkualitas amal. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha pengampun. Dari ayat ini kita lihat
tafsir atau penjelasan para ulama kita. Salah satunya guru kita Fudail bin Iyad, beliau adalah guru besar Imam As-Syafi'i, mengkategorikan bahwa dikatakan amal itu berkualitas apabila memenuhi dua syarat. Apa syarat tersebut? Yang pertama, syaratnya adalah niat lillahi ta'ala. Lillah atau ghairi billah. Amal, aktivitas ibadah kita, salat kita, saum kita, salat sunnah kita, sedekah kita, infak kita, haji kita, yang selama ini yang kita telah lakukan itu didasari lillah atau ghairi. Inilah pondasi awal dari terhadap niat. Jangan sampai selama ini kita beribadah mengharapkan balasan dari Allah, ternyata kita masih salah. Maka mari kita luruskan niat, kita kembalikan ibadah kita dengan benar. Itu kenapa? Dengan satu alasan, niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila niat ibadah itu diperuntukkan selain kepada Allah, maka jelas amalan itu tidak diterima. Dari itu semua perenungan kita, maka di dalam hal ibadah ini harus kita perhatikan niat. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu bersandarkan kepada niat. Maka niat itu menjadi sangat muhim, bahkan menjadi syarat untuk diterimanya amal ibadah seorang hamba. Dakwah pemirsa dakwah channel rahimahullah. Adapun untuk yang kedua, pembahasannya adalah amal perbuatan manusia itu apakah sudah sesuai dengan cara yang benar. Apa itu cara yang benar? Adalah cara ibadah yang telah dicontohkan, ibadah yang telah dituntun oleh baginda Nabi. Maka apabila ibadah-ibadah itu diperbuat tanpa mengikuti apa yang diajarkan baginda Nabi, otomatis ibadah itu tidak diterima. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Man 'amila, maka barang siapa yang beramal yang amalannya itu tidak kami ajarkan, tidak kami perintahkan, falaisa raddun, maka amalan itu tertolak.